Halo sahabat Kompas, bertemu lagi dengan saya Apolonius Lase dan saya Priscilia Bintang. Di sini kita kembali mengundang Mas Nuraji sebagai narasumber kita hari ini. Halo Mas Nuraji. Halo Mas Haji. Halo Sobat Kompas. Iya, topik kita kali ini tuh menarik, khususnya untuk pencinta olahraga. Ya. Aku lihat contekanku ya, topiknya itu apa? Nah, kali ini topiknya itu julukan. Ya. Apolce. Julukan dalam olahraga baik tim maupun individu, tetapi menggunakan julukan binatang atau hewan. Ya. Wah, ini Makanya menarik ini. kita undang Mas Haji hari ini. Sebenarnya ada apa sih Mas? Apa penyebabnya sampai nama-nama binatang ini menjadi julukan ya bagi klub sepak bola, baik klub maupun juga individu. Betul. Dan ini kita bahas di Ulas Bahasa. Sahabat Kompas, topik ini menjadi menarik kenapa? Karena pada saat menulis, si penulis itu sering menggunakan kata-kata atau nama secara berulang untuk satu kata. Itu kadang-kadang itu membuat menjadi membosankan. Jadi oleh si penulis itu dibuat menjadi bervariasi ya. Betul. Mungkin ada hal-hal kata-kata lain gitu atau julukan tadi yang untuk menggantikan ya nama atau nama klub atau nama diri. Nama diri, ya. Dan ya kita tidak mengherankan ya di Harian Kompas juga selalu melakukan hal yang sama ya Kak Rizky ya. Dan kita tahu kalau misalnya nama setan merah itu ya kita pasti merujuk pada klub sepak bola Manchester United ya. Kemudian ada Manchester City untuk si biru ya kalau nggak salah. Dan juga kita tahu bahwa bahkan tim Indonesia, tim Inggris itu disebut dengan Three Lions. Dan itu juga binatang ya. Ini jadi menarik Apollo. Jadi kita bisa bertanya itu kenapa sih Mas julukan itu kok malah nama hewan atau nama binatang? Kecenderungannya Iya, kecenderungannya itu kok kenapa itu yang dijadikan julukan Mas? Ya, soal terkait dengan julukan ya. Jadi sebetulnya nama julukan itu bebas-bebas saja sih. Jadi mana suka ya istilahnya. Jadi kalau misalnya saya ingin memberi julukan orang lain apa kan terserah juga. Atau saya menjuluki nama saya sendiri nggak apa-apa ya, bebas-bebas saja. Sah-sah aja ya. Tapi fenomena yang berkembang di masyarakat memang julukan itu bisa mengambil banyak hal ya, misalkan dari warna ya, lalu dari nama binatang seperti yang disebutkan tadi, lalu bahkan juga ada kondisi atau situasi yang melingkupi misalkan suatu kota. Tahu julukan Bandung? Ya, Paris. Nah, Paris Panjava ya. Jadi Bandung itu dijuluki Paris Panjava. Kenapa? Nah, karena rupanya pada zaman dulu di Jalan Braga. Jadi di Bandung itu ada namanya Jalan Braga. Itu sistem kotanya dibikin seperti Eropa. Jadi kayak Eropa-Eropaan. Dan ada yang menganggap, wah ini kayak Paris nih, berkibarnya ke Paris nih gitu ya. Maka sejak saat itu Bandung dijuluki sebagai Paris Panjava. Nah itu yang terkait dengan kondisi itu ya. Lalu yang terkait dengan binatang, saya kira banyak ya. Nah, saya kira itu menarik tuh bahasnya memang ya. Bagian apa yang menarik di situ Mas Haji? Kalau boleh tahu. Pernah dengar julukan Lionel Messi nggak? Lapulga. Lapulga atau apa nama lagi? Nama lainnya? Si kutu ya kalau saya itu ya, si kutu. Betul. Jadi kecil ya. Kutu itu kan nama binatang ya. Iya, betul. Nah, binatang kecil ya yang nempel di badan kita mungkin di rambut ya. Jadi memang ini menarik karena tadi Messi saja yang jago bermain bola ya, lihai ya. Mau dribblenya jago, nembak bolanya jago, itu dijuluki si kutu dari binatang tuh. Dari binatang. Nah, kenapa dia dijuluki si kutu atau kutu kecil? Karena pada zaman ketika dia masih kecil, badannya memang kecil. Badannya memang kecil, tetapi dia lihai. Itu bukan negatif ya Mas ya? Julukannya itu bukan negatif ya? Bukan, jadi justru ini positif. Yang berjulukan siapa? Ini kakak-kakaknya malah. Karena melihat adiknya ini kok beda dengan yang lain ya. Dan terbukti ya ketika dia main untuk Barcelona, dia bagus ya. Jadi betul-betul julukan kutu kecil itu cocok buat dia gitu ya. Karena kelihayannya segala macam itu ya. Oh gitu. Berarti selain kutu Mas, ada lagi nggak sih Mas kata-kata julukan yang
hewan. Aku kadang kayak gimana Oh, gitu iya. nyebut Iya, hewan, hewan. binatang, kok kayaknya gimana gitu ya Iya. Polo ya. Padahal sih sebenarnya sah-sah aja ya, nggak Iya, masalah iya. ya julukan ya. Mungkin si babi mungil mungkin ya. Aduh, Ada nggak ya? lucu jadinya ya. ya. Mungkin perlu Apa ada lagi nggak sih Mas Iya. julukan-julukan Saya kira di dunia olahraga itu? kalau untuk bicara ada pasti ada ya, Banyak ada dan ya. banyak saya kira ya. Mungkin karena saya hidup pada zaman agak terbelakang ya. Dulu saya mengenal namanya Abdul Qadir. Itu di tim Terkenal Indonesia itu dikenal sebagai si kancil. Tapi Kenapa setidaknya disebut si kancil? Karena dia kecil Lincah ya? tapi lincah gitu ya. Si kancil. Lalu ada juga pemain timnas Indonesia juga namanya Budi Sudarsono. Itu dijuluki si ular piton. Wow. Kok bisa Mas? Kenapa si ular piton? Karena rupanya Budi itu ketika bermain bola kayak ular piton, lincah. Meliuk-liuk. Lincah meliuk-liuk. tapi dia mematuk ya. Iya. Karena dia Oke, striker. oke. Striker ya penyerang. Oke. Lalu ada lagi satu pemain dari PSM Makassar. Itu namanya Ferdinand Sinaga. Halahita. Nah, Sinaga itu kan marga dari Iya. Batak ya, dari Sumatera. Nah, pelatihnya ketika itu agak kebingungan manggil dia. Ini namanya siapa sih yang lebih tepat gitu ya. Lalu dia bilang, sudahlah Sinaga itu dijadikan nama aja. The Dragon ya. Yang menjulukan. naga ya, jadi- Aslinya bukan Sinaga. Kita juluki dia si Dragon aja deh. Kenapa? Karena Dragon itu Oke, oke. artinya adalah Sinaga. Naga juga. Nah, ini menarik nih, kenapa menarik? Itu memang benar namanya ya, Iya. tapi diterjemahkan Nah, dalam bahasa betul Inggris sekali. ya. Oke, Jadi- oke. Jadi saya kira ini menarik. Nama marga Sinaga lalu jadikan julukan Sinaga. The Menarik ya. Dragon. Jadi itu Jarang-jarang ya. yang kayak begini. Iya, 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 iya. Kecenderungannya itu sesuai dengan sifat tadi ya, Polo kayak Betul. yang lincah, yang Nah, gitu iya. ya, kecil gitu. Sinaga itu kan orangnya kuat, Iya, iya, iya. pemain yang kuat. Dan juga di klub-klub seperti di Bandung ya ada. Nah, betul. Jadi selain orang ya, ada juga klub-klub atau Atau tim ya. tim itu yang dijuluki binatang. Contoh ya mungkin ada yang tahu nggak julukan Persib Bandung? Persib Bandung, Maung Bandung. Nah, dia Maung. pakai Maung. Maung Bandung. Itu macan berarti ya. Macan. Lalu ada lagi pernah dengar Singo Edan. Singo Edan. Singo Edan itu julukan untuk Arema. Arema ya. Lalu ada lagi yang menggunakan binatang itu ya. Apalagi? Misalnya pernah dengar nggak Malaysia? Oh, Malaysia itu julukannya adalah Harimau Harimau Malaya. Iya. Harimau Malaya. Jadi memang nama binatang ini Cenderung digunakan memang ya dikasih ya. dan entah kenapa binatang-binatang yang perkasa ini ya Iya, yang betul. dijadikan julukan Julukan, ya. ya. Dijadikan julukan. Nah, ini ada satu yang menarik nih. Kenapa si Malaysia itu dijuluki Harimau Malaysia? Iya. Malaya. Harimau Malaya. Jadi dulu ini yang memberi julukan malah Presiden Soekarno. Oh, Jadi ketika itu Indonesia bertanding melawan Malaysia. Kedudukannya Indonesia lagi menang nih 2-0 kalau tidak salah pada babak pertama. Pada babak kedua Malaysia? Malaysia malah jadi unggul karena ada salah satu pemain yang terenggina seperti harimau. Nah lalu Pak Karo bilang gini, kalau gitu saya kasih julukan dia Harimau Malaya. Malaya. Sampai sekarang dipakai. Nah, tapi anehnya ini, julukan itu kan harusnya kepada dia. orang ya, Iya, satu orang Pada ya. orang. Iya. Tetapi akhirnya jadi Menjadi julukan dari sebuah Malaysia. tim, klub ya, itu untuk ya, tim. dari Ya. tim sepak bola Malaysia itu Betul, ya. karena mungkin dianggap julukan ini pas ya buat Cocok ya. Nah, cocok buat si pemain ini dan juga Malaya yang akhirnya bisa mengalahkan Indonesia gitu. Jadi memang banyak ya julukan yang dipakai ya, dan Ya. itu kita bisa dapatkan di tulisan-tulisan harian Kompas ya, Betul, Iya. betul. Mas Haji. Tapi mungkin yang menarik juga kita tanyakan adalah dan sahabat Kompas mungkin juga mau tahu Mas Haji, seperti apa sih proses Kompas ya menuliskan atau memutuskan bahwa nama julukan ini diadopsi di tulisan Kompas. Apakah kalau misalnya bahasa Inggris lalu diterjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia, seperti apa di Kompas, Mas Haji? Lebih banyak memang kita mengindonesiakan julukan diterjemahkan bahasa julukan asing atau bahasa lain kepada bahasa oke. Indonesia. Contohnya tadi itu La Pulga yang berbahasa Spanyol, kita diterjemahkan. padankan menjadi sikutu Sikutu ya. berbahasa Indonesia ya. Lalu mungkin pernah dengar
Three Lions. Three Lions ya, untuk Inggris ya, tim Inggris ya. Itu kita terjemahkan sebagai tiga singa. Tiga singa ya. Dan itu melekat di lambang yang digunakan oleh tim Inggris. Betul. Ya, kita lihat itu ya. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi ini juga mungkin teknis ya Mas Haji ya. Kalau julukan itu kan juga artinya bukan nama diri seseorang ya, tetapi hanya julukan. Nah, ini di Kompas sendiri seperti apa teknik penulisannya Mas Andi? Mas Haji? Ya, jadi soal teknis ya berarti ya. Ya. Memang penulisan julukan di Kompas itu menggunakan tanda petik. Alasannya apa Mas? Pakai tanda petik? Alasannya sebenarnya sederhana juga. Itu untuk membedakan dengan nama diri. Ya. Misalkan gini, si Kancil, Abdul Qadir. Jadi memang sengaja tuh diberi tanda Taruh petik di tengah namanya ya. betul. Supaya orang tahu bahwa itu bukan julukan, nama betul. aslinya Ya, ya. Betul. Jadi sangat sederhana sih sebetulnya. Keputusan Jadi kita membedakan pakai itu. nama asli dengan julukan Apollo. Betul. Itu tanda petik dua itu ya. Dan itu berbeda dengan EYD ya. Kalau EYD itu menggunakan tanda tidak menggunakan tanda itu tapi pakai huruf kapital. Itu yang Karena membedakan. dianggap nama. Ya. Dianggap sebagai nama ya, meskipun karena itu julukan. Kita sih versi Kompas, Iya. pakai petik itu ya. Iya. Oke. Dari semua julukan yang pernah ada itu, ada nggak Mas yang paling ekstrim? Oh, menurut Mas? Ya, mana Iya. tahu apa Iya, kecuali betul. nama-nama hewan yang gagah tadi, Iya. ternyata ada bawa-bawa nama devil lah. Iya, Itu iya. ada nggak Mas? Ya saya kira ada ya. Julukan si naga itu juga menurut saya ada Ekstrim ya? Nama naga binatang yang sebetulnya kita nggak tahu bentuknya kayak apa ya, fiksi itu kan ya. Iya, udah betul. Tapi kita menganggap itu binatang besar, perkasa, kuat ya. Dijulukan kepada Raden Sinaga. Itu artinya apa? Itu kan sesuatu yang ekstrim juga, bukan? Dan itu menunjukkan keperkasaan mungkin ya. Saya kira ya. Bahkan di luar negeri, tadi sudah disebutkan oleh Bung Apollo, Bung Lasse, The Red Devil. Bahkan iblis di bawah ya. Kalau di Ya, Indonesia iya. tuh kebanyakan kita menerjemahkan si setan merah. Setan merah. Tapi sebetulnya kita boleh juga menggunakan si iblis Iblis merah. juga kalau merah, mau. iblis merah ya. Ya kan? Itu mungkin lebih menarik ya, menarik. kalau namanya itu iblis merah justru ya. Iya. Cuma ini sayangnya nih, ada sayangnya. Sayangnya apa ini? Ayo. Sayangnya si setan merah ini sekarang lagi terpuruk. Ini jadi masalah. Jangan gitu, Mas Nur Haji. Kalau saya sih Protes lo nanti, menyarankan mumpung ini pencinta. julukan ya, mumpung kita bicara julukan, Iya. mungkin julukan yang tepat buat mereka adalah Apa itu? The Red United mungkin. Oh, maksudnya apa tuh, Ya Mas? kan? Iya, iya. Si serikat merah misalnya. Jadi Jadi Nanti protes mohon loh, ya Mas. ke sahabat Kompas yang Pencinta- pencinta iya, nanti protes MU, loh. ya jangan sedih ya memang MU hari-hari ini memang agak ini member Kak. memang Messi. hari-hari ini aja. Kan hari ke depan kita nggak tahu. Iya. Dan itu ada alasan juga kenapa Iya. harus pakai serikat. Iya. Karena kan sekarang lagi terpuruk, mestinya mereka berserikat Berserikat. dulu, berkumpul dulu lebih baik supaya Oke. mereka bisa menjadi juara. Kembali Liga menjadi Inggris. setan. Iya. Ini saya usulan sih. Baik, Boleh-boleh baik, aja, baik. namanya juga Ya. usulan ya. Boleh-boleh Dan- aja ya, Polje. Terima kasih Mas Haji penjelasannya. Iya, menarik ya, Sungguh menarik ya mengenai Kita julukan bisa ini. mengetahui ya Iya, asal usul dan bagaimana Kompas juga memperlakukan ya penulisan julukan dan kemudian juga tadi ada kebijakan kalau bahasa Inggris lalu dimasukkan ke bahasa Indonesia. Kembali ke reka bahasa yang kemarin Ya, itu. reka bahasa yang pernah ada Kompas gitu. selalu berusaha menerjemahkan, memadankan ya Mas Nur Haji ya, Memadankan. ke bahasa Indonesia. Dan juga perlu dicatat bahwa tujuan ya membuat julukan itu adalah seperti yang kita omongkan di awal bahwa itu untuk membuat pembaca tidak bosan ya. Ada variasi ada variasi dalam ya. penulisan. Jadi tidak Apollo Ya. melulu ya. Ya. Kadang-kadang Apolse, Iya, Apolce Apolce, gitu. Apolse, itu Iya. bisa macam-macam ya. Atau si Baik, itu batu. contoh Mas, itu contoh. Atau si batu. Baik, saya lagi terima kasih Mas Haji. Terima kasih Terima Mas Nur kasih. Haji. Sekali lagi kita doakan MU mungkin makin Pesan-pesan nih kayaknya. Oke, sampai ketemu lagi Mas Haji. Oke, sahabat Kompas, sekarang kita sudah lihat ada tampilan kata kita minggu ini. Dan kata kita minggu ini adalah bullion. Bullion. Yes, Ada bullion. kaitannya dengan bullying ini. Baru dengar aku. Tentu tidak, Kak. Arti bullion itu seperti di layar adalah emas atau perak dalam bentuk batangan atau mata.
uang. Ini kita cuplik dari KBBI ya. KBBI ya. Terus di dalam berita Kompas juga banyak ya kata-kata bullion ini terkait dengan program yang sedang digalakan oleh Pegadaian yang berfungsi sebagai bank ternyata sekarang. Betul Kak Pris, dan itu banyak sekali ya kita dapatkan di berita atau artikel-artikel di Kompas ID maupun di Kompas Cetak. Dan ini sebagai informasi buat sahabat Kompas semua. Dan sahabat Kompas, bila ingin atau Anda memiliki saran untuk kata-kata kita minggu ini, silakan dikirimkan kepada kami. Ada nomor WA yang ada di deskripsi video ini dan juga bisa menuliskan langsung di kolom komentar. Iya, betul. Kami tunggu. Ditunggu ya sahabat Kompas. Sampai nih kita terakhir. Mantap. Di segmen ketiga. Betul. Kuis yang ditunggu-tunggu. Dan karena itu silakan teman-teman menyimak. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa nama julukan Lionel Messi? Ya, itu mudah sekali ya. Tadi sudah ada ya di segmen pertama ya. Dan yang kedua adalah apa julukan timnas Indonesia? Ya, di layar sudah ada pertanyaannya. Oke, ditunggu ya sahabat Kompas jawabannya. Ya. Jangan lupa kirimkan via WA yang nomornya itu ada di description box. Deskripsi video ini. Oke. Dan berikut 3 nama pemenang pada episode yang lalu. Selamat buat para pemenang. Baiklah Polce, dengan Yes, berakhirnya nama-nama ya, munculnya nama-nama pemenang itu sekarang mau nggak mau kita akhiri juga. Ya. Betul. Tapi kita berharap untuk episode berikutnya kita kembali hadir ya Polce. Ya, dan sahabat Kompas tidak bosan-bosannya ya. Iya. Ya, usulan kata juga penting. Usulan kata, ya, kemudian ikut dengan kuis-kuis kita. Iya. Dan kita tunggu di episode berikutnya. Dan kita akan tunggu pada episode berikutnya. Saya Priscilia Bintang. Dan saya Apolse Apollonius Lase undur diri. Sampai jumpa.